Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Meninggalkan dunia untuk akhirat dalam Futuh Al-Ghaib. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meninggalkan dunia bukanlah tindakan fisik semata, tetapi penyucian batin dari ketergantungan terhadap dunia. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menekankan bahwa cinta kepada dunia adalah akar segala penyakit hati. Meninggalkan dunia berarti memindahkan pusat perhatian dari hal-hal fana kepada yang kekal, yakni Allah dan akhirat. Dunia hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Bila seseorang sibuk dengan dunia, hatinya akan buta dari cahaya ma'rifat. Maka, jalan keselamatan adalah dengan membersihkan hati dari kecintaan dunia dan menggantinya dengan cinta kepada Allah semata. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan konsep yang mendalam tentang meninggalkan dunia untuk akhirat. Bagi beliau, dunia bukanlah tujuan hidup, melainkan sebuah ujian yang harus dilalui oleh setiap hamba Allah. Dunia dengan segala kemewahan dan kenikmatannya seringkali menjadi hijab yang menutupi cahaya ilahi. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah harus melepaskan keterikatan hati terhadap dunia. Meninggalkan dunia bukan berarti menolak segala nikmatnya, melainkan melepaskan kecintaan terhadap dunia yang dapat menghalangi seseorang dari jalan yang benar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa dunia itu sendiri hanyalah sementara dan fana, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Ketika seseorang berhasil melepaskan kecintaannya kepada dunia, hatinya akan lebih lapang untuk menerima cahaya ilahi yang menuntun pada kebahagiaan sejati. Dalam perjalanan ini, seseorang akan mengarahkan hatinya kepada Allah, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, dan dunia hanya sebagai sarana untuk mencapai keridhaannya. Proses meninggalkan dunia ini memerlukan kesabaran, kesungguhan, dan kemurnian niat, serta pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Hakikat dunia, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kitab Futuh Al-Ghaib, hakikat dunia adalah sesuatu yang fana, menipu, dan penuh tipu daya yang dapat melalaikan manusia dari tujuan hidupnya yang hakiki, yaitu mengenal dan mengabdi kepada Allah. Dunia bukanlah tempat tinggal abadi, melainkan ladang ujian untuk menguji keikhlasan, kesabaran, dan cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Dunia dapat menjadi penghalang jika dicintai, tetapi bisa menjadi jalan menuju Allah jika dijadikan sarana untuk taat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cinta kepada dunia adalah awal dari segala kehancuran spiritual, karena hati yang terikat pada dunia akan sulit menerima cahaya ilahi. Dunia bagaikan bayangan yang selalu berubah, tidak tetap, dan hanya memalingkan manusia dari cahaya hakikat. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahwu wazinatu watafakhurum bainakum watakatsurun fil amwali wal aulad." Sabda Rasulullah, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Keduanya menunjukkan bahwa dunia hanyalah tempat ujian, bukan tempat menetap, dan hanya akan menjadi berkah bila dijadikan alat menuju akhirat. Tanda orang yang telah meninggalkan dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, tanda orang yang telah meninggalkan dunia adalah ketika hatinya tidak lagi terikat oleh cinta dunia, walaupun ia masih hidup di dalamnya. Ia tidak merasa gembira ketika dunia datang dan tidak bersedih ketika dunia menjauh.
Ia menjalani kehidupan duniawi tanpa menjadikan dunia sebagai tujuan. Pikirannya tertuju pada Allah, bukan pada kesenangan atau pujian manusia. Tanda lain adalah kezuhudan, yaitu merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak menginginkan kelebihan duniawi, serta konsistensi dalam ibadah dan keikhlasan hati. Ia juga dikenal karena tidak sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain dalam hal harta atau kedudukan, melainkan mengutamakan ketaatan dan keridaan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Dunia hanya menjadi alat, bukan tempat bersandar. Inilah yang membedakan orang yang sekadar hidup di dunia dengan orang yang telah meninggalkannya secara batin. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 23, "Likai la ta'sau ala ma fatakum, wala tafrahu bima atakum." Supaya kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Sabda Rasulullah, "Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Keduanya menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan dunia memiliki hati yang tenang, tidak tergantung pada dunia, dan sepenuhnya bergantung kepada Allah semata. Langkah meninggalkan dunia untuk akhirat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, langkah meninggalkan dunia untuk akhirat dimulai dengan penyucian hati dari cinta dunia. Hamba harus membersihkan niatnya, menjadikan Allah sebagai tujuan tunggal, serta mengganti kecintaan terhadap dunia dengan cinta kepada akhirat. Langkah selanjutnya adalah mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan meninggalkan kesenangan yang menghalangi kedekatan dengan Allah. Ia memperbanyak ibadah, zikir, serta mengurangi keterikatan pada harta dan kedudukan. Syekh menegaskan bahwa meninggalkan dunia tidak berarti lari dari kehidupan, tapi mengelola dunia dengan hati yang bersih, tidak terperdaya olehnya. Dunia boleh ada di tangan, tapi tidak di hati. Hati yang sudah jernih akan ringan beramal, ikhlas beribadah, dan tenang menghadapi ujian. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima atukallahu daral akhirata, wala tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Sabda Rasulullah, tidak akan lurus iman seorang hamba hingga hatinya lurus, dan tidak akan lurus hati hingga lisannya lurus. Hadis riwayat Ahmad. Langkah meninggalkan dunia berarti menata hati, agar dunia tidak merusak akhirat, melainkan justru menjadi sarana menujunya. Buah dari meninggalkan dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, buah dari meninggalkan dunia adalah terbukanya jalan menuju Allah dan kedamaian batin yang hakiki. Hati yang sebelumnya penuh dengan keinginan duniawi menjadi lapang dan tenang. Seorang hamba mulai merasakan manisnya iman, kedekatan dengan Allah, dan limpahan cahaya makrifah. Ia tak lagi terguncang oleh kehilangan atau ujian dunia, karena sandarannya bukan lagi makhluk, tetapi Allah semata. Ini adalah keadaan hati yang ridha, tawakal, dan ikhlas, yang tidak bisa dibeli dengan harta. Syekh juga menegaskan bahwa dengan meninggalkan dunia, seorang hamba akan dianugerahi penglihatan batin, kepekaan spiritual, serta kemuliaan di sisi Allah. Dunia tak lagi menjadi hijab, tetapi alat menuju kesempurnaan ruhani. Maka buahnya bukan hanya ketenangan, tapi juga ketersingkapan hijab antara hamba dan Tuhannya. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Sabda Rasulullah, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak datang kepadanya, kecuali sebatas yang telah ditakdirkan. Hadis riwayat Tirmidzi.
Dengan demikian meninggalkan dunia adalah jalan menuju kekayaan ruhani dan ketenangan ilahiyah. Makna meninggalkan dunia, melepaskan cinta, bukan menolak nikmat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, makna meninggalkan dunia bukanlah menolak atau membenci nikmat duniawi secara mutlak, tetapi melepaskan cinta dan ketergantungan hati padanya. Dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Seorang hamba boleh menikmati rezeki yang halal selama hatinya tetap bersih dan tidak diperbudak oleh keinginan duniawi. Yang dituntut adalah pemurnian niat, agar segala hal yang dilakukan tetap dalam bingkai takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Syekh menegaskan bahwa zuhud bukan berarti miskin, melainkan sikap batin yang tidak terpaut pada kenikmatan dunia. Dunia boleh ada di tangan, tetapi tidak menguasai hati. Justru, dengan hati yang terlepas dari dunia, seorang hamba bisa lebih mudah beramal dengan ikhlas dan fokus kepada akhirat. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 32. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Sabda Rasulullah, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta, tetapi hati tidak lebih percaya kepada apa yang ada di tangan manusia daripada apa yang ada di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Maka meninggalkan dunia menurut Syekh Abdul Qadir adalah menundukkan nafsu dan membebaskan hati, bukan menolak karunia-Nya. Buah dari meninggalkan dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, buah dari meninggalkan dunia adalah terbukanya jalan menuju Allah dan kedamaian batin yang hakiki. Hati yang sebelumnya penuh dengan keinginan duniawi menjadi lapang dan tenang. Seorang hamba mulai merasakan manisnya iman, kedekatan dengan Allah, dan limpahan cahaya makrifah. Ia tak lagi terguncang oleh kehilangan atau ujian dunia, karena sandarannya bukan lagi makhluk, tetapi Allah semata. Ini adalah keadaan hati yang ridha, tawakal dan ikhlas, yang tidak bisa dibeli dengan harta. Syekh juga menegaskan bahwa dengan meninggalkan dunia, seorang hamba akan dianugerahi penglihatan batin, kepekaan spiritual, serta kemuliaan di sisi Allah. Dunia tak lagi menjadi hijab, tetapi alat menuju kesempurnaan ruhani. Maka buahnya bukan hanya ketenangan, tapi juga ketersingkapan hijab antara hamba dan Tuhannya. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Sabda Rasulullah, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak datang kepadanya, kecuali sebatas yang telah ditakdirkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan demikian meninggalkan dunia adalah jalan menuju kekayaan ruhani dan ketenangan ilahiyah. Makna meninggalkan dunia, melepaskan cinta, bukan menolak nikmat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, makna meninggalkan dunia bukanlah menolak atau membenci nikmat duniawi secara mutlak, tetapi melepaskan cinta dan ketergantungan hati padanya. Dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Seorang hamba boleh menikmati rezeki yang halal selama hatinya tetap bersih dan tidak diperbudak oleh keinginan duniawi. Yang dituntut adalah pemurnian niat, agar segala hal yang dilakukan tetap dalam bingkai takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Syekh menegaskan bahwa zuhud bukan berarti miskin, melainkan sikap batin yang tidak terpaut pada kenikmatan dunia. Dunia boleh ada di tangan, tetapi tidak menguasai hati. Justru, dengan hati yang terlepas dari dunia, seorang hamba bisa lebih mudah beramal dengan ikhlas dan fokus kepada akhirat. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 32. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik?
Sabda Rasulullah, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Tetapi hati tidak lebih percaya kepada apa yang ada di tangan manusia daripada apa yang ada di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Maka meninggalkan dunia menurut Syekh Abdul Qadir adalah menundukkan nafsu dan membebaskan hati, bukan menolak karunia-Nya. Tingkatan dalam meninggalkan dunia. Tazkiyah menuju ma'rifah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, meninggalkan dunia memiliki tingkatan yang berjenjang, yang bermula dari tazkiyah, penyucian jiwa, hingga mencapai ma'rifah, pengenalan hakiki kepada Allah. Tazkiyah adalah proses membersihkan hati dari cinta dunia, riya, ujub, dan segala sifat tercela. Hati yang telah disucikan akan menjadi wadah bagi cahaya ilahi yang menuntun seorang hamba menuju ma'rifah, yaitu makrifat kepada Allah, pengenalan yang dalam, bukan sekadar pengetahuan intelektual, tapi penyaksian batin yang terang. Syekh menjelaskan bahwa tazkiyah ibarat menanam benih, dan ma'rifah adalah buahnya. Seseorang tidak akan mencapai ma'rifah tanpa melewati proses tazkiyah. Meninggalkan dunia bukanlah tujuan akhir, tapi pintu gerbang menuju kedekatan dan penyaksian terhadap Allah. Firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 9-10. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Sabda Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, tingkatan meninggalkan dunia menurut Syekh Abdul Qadir adalah jalan panjang ruhani dari pembersihan hati, tazkiyah menuju penyaksian hakiki, ma'rifah yang dipenuhi cahaya kedekatan dengan Allah. Buah spiritualitas dari meninggalkan dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, buah spiritualitas dari meninggalkan dunia adalah terbukanya mata hati, hadirnya ketenangan batin, dan kedekatan yang mendalam dengan Allah. Ketika seorang hamba melepaskan cinta dunia dari hatinya, ia menjadi ringan dalam ketaatan, tenang dalam ujian, dan ikhlas dalam pengabdian. Dunia tidak lagi mengikatnya, dan ia hidup hanya untuk mencari ridha Allah. Inilah yang Syekh sebut sebagai tanda orang yang telah didekati oleh Allah. Hatinya dipenuhi cahaya, lisannya basah oleh zikir, dan tindakannya terpandu oleh taufik ilahi. Buah ini tidak hanya berupa ketenangan batin, tapi juga kemampuan untuk menyaksikan hakikat segala sesuatu. Ia melihat dunia apa adanya, fana, semu, dan ujian. Sebaliknya, ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Inilah makam ruhani yang tinggi. Firman Allah dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, malaikat akan turun kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Sabda Rasulullah, zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia pun mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, meninggalkan dunia melahirkan buah ruhani yang agung, kecintaan Allah, kelapangan jiwa, dan kehadiran spiritual yang terus menyala dalam hati sang hamba. Dunia di tangan, akhirat di hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, makna dunia di tangan, akhirat di hati adalah keadaan ruhani seorang hamba yang menggunakan dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Ia memiliki harta, kedudukan, atau pekerjaan duniawi, namun hatinya tidak terpaut pada semua itu. Dunia hanya di tangannya, tidak menyentuh hatinya. Hatinya penuh cinta kepada Allah dan rindu kepada kehidupan akhirat. Ia tidak lalai meskipun sibuk.
tidak terseret meskipun mengelola kekayaan, karena ruhnya selalu tertambat pada ridhanya. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa inilah posisi ideal seorang salik, menjadi khalifah Allah di bumi tanpa kehilangan arah kepada langit. Dunia menjadi alat untuk berbuat baik dan membangun amal akhirat. Dunia bukan untuk ditolak sepenuhnya, tapi dikendalikan agar tidak membutakan mata hati. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Sabda Rasulullah, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan hati yang teguh pada akhirat dan tangan yang bekerja di dunia, seorang hamba bisa mencapai keseimbangan ruhani yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir, menjadi hamba Allah sejati di tengah gemerlap dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, meninggalkan dunia untuk akhirat bukan berarti menolak segala nikmat dunia, melainkan melepaskan cinta terhadapnya. Dunia adalah tempat ujian yang sementara dan tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Hakikat dunia menurut beliau adalah sebagai sarana yang seringkali menipu dan melalaikan manusia dari tujuan utama mereka, yaitu akhirat. Tanda orang yang telah meninggalkan dunia adalah sikapnya yang tidak lagi terikat oleh kemewahan atau kesenangan duniawi, dan hatinya selalu tertuju pada Allah. Langkah untuk meninggalkan dunia dimulai dengan tazkiyah, penyucian diri dari cinta dunia dan keinginan yang tidak sejalan dengan jalannya. Proses ini mengarah pada ma'rifah, pengenalan yang mendalam akan Allah. Buah dari meninggalkan dunia adalah kedamaian batin, keseimbangan hidup, dan kedekatan dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa makna meninggalkan dunia adalah melepaskan cinta terhadap dunia, bukan menolak nikmat yang diberikan Allah. Dunia sebagai ujian memisahkan antara orang yang mencintai dunia dan yang mencintai Allah. Melalui tazkiyah menuju ma'rifah, seseorang dapat mencapai tingkat spiritual yang tinggi, yang membawa pada buah spiritualitas, yaitu ketulusan dan kedamaian hati. Pada akhirnya, orang yang mencapai maqam ini bisa memegang dunia di tangan, akhirat di hati, menggunakannya untuk tujuan akhirat tanpa terikat olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan tentang meninggalkan dunia untuk akhirat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.